Welcome back to Fragrance Pen Pals. Dan kali ini kita bakal nge-review satu parfum yang jarang diomongin juga di sini, St. John 3 AM. Did you rock in the city? St. John, celebrity fragrance sebenarnya. Yep. Tapi kualitasnya tidak celebrity. Yeah. Ini nggak yang groundbreaking yang wah super unique, super expensive smell, enggak. Tapi untuk harga dia yang murah, brand dia yang cuma celebrity fragrance, ekspektasinya kan nggak tinggi ya ketika kita beli kan. Tapi setelah datang, lihat, mirip sekali Dior Homme Sport. Iya, Botolnya, capnya, desain, even atomizer sama sprayernya. Nggak cuma terlihat mirip, tapi juga terasa mirip ketika di spray. Dan ini ada 3 size. Yang pertama adalah 30 ml, 50, dan yang ini adalah 100. Okay. Nah, dari desain ini mimik ice block gitu. Mirip sama Hugo Boss Orange ya. Tapi dengan top yang mirip sama Dior Homme Sport. Bahkan dari ini kalau lihat unik, pipanya nggak kelihatan. Okay. That's the uniqueness about this bottle. Notes-nya yang kerasa di opening itu ada bergamot, citrus, and then ada sedikit cardamom. Itu yang ngasih sweet spicy cardamom di awal. Ketika masuk middle, dia ada fig leaf yang overtake. Iya. Jadi ngasih kesan green. Begitu di dry down, mulailah si leathernya sama tonic waternya mulai naik. Oke. Sebenarnya tonic water di background udah ada, cuma si leather di akhir nih mulai naik gitu. Oke, ini di tangan gue udah dry down di sini sama ini openingnya. Kayak gue bisa nyium banget nih si dry downnya ini, dia kayak jauh lebih tone down gitu loh. Kayak dia super soft, agak sedikit vibe dari suede. Betul. Kayak ada suede, terus kayak ada sedikit leather, sedikit banget. Tapi leathernya bukan yang kayak lu cium leather di, let's say, yang terlalu dark gitu. Ini leathernya tuh yang light, yang bright gitu. Cuma ngasih dia kesan leathery gitu. Iya, ini malah lebih mirip suede dibanding leather menurut gue. Dia nyebutnya cold leather di base note-nya. Cold leather. Cold leather dan juga tonic water. Jadi buat gue nih emang ada sisi freshness yang agak calming dan dingin dari si tonic water plus aspek leathernya juga menurut gue. Ini remain soft sampai akhir, tapi tetap noticeable gitu. Iya. Ini leathery tapi tetap fresh. Tapi memang habis itu dari freshness dan agak sweet spicy di awal diambil sama green di tengah, sama ya udah leather sama cold tonicnya tuh di akhir gitu. Dan ini bisa dibilang unik, meskipun bukan yang kalau dari segi apakah ini hal baru di fragrance, enggak. Tapi kalau untuk dibandingin sama parfum fresh lainnya ini unik. Oke. Gue udah nyium kesamaan vibe ya antara dia sama Carolina Herrera yang VIP Man, yang botolnya silver kotak. Iya. Yeah, vibe-nya mirip. Tapi kalau bedanya ini tonic water, dia si VIP Man itu dia agak sedikit vanilla dan agak sedikit ada wangi vodkanya gitu. Ada yang pakai tonic water juga tuh adalah First Instinct-nya Abercrombie. Iya. Dia juga fresh dan juga dingin soft gitu kan. Mungkin itu masih ada di satu teritori sama ini. Tapi ini karena fig leaf jadi unik. Yeah. Di situ. Performance. Menurut gue ini projectionnya nggak yang loud gitu. Enggak, ini sangat soft. Dia soft banget. Tapi di gue last sampai 7 jam. Oke. Dan dia walaupun scent profile karena dia scent profile-nya tuh agak tebel sih menurut gue. Iya. Walaupun nggak project gimana banget, cuman dia agak Betul. tebel gitu. Dia ada sweetnya, tapi sweetnya masih kategori yang lu bisa toleransi gitu loh. Iya. Kayak Coach for Men. Sweetnya enggak yang sickening. Yep. Pas gitu, dan dia fresh sama sweetnya pas.
Ini yang bikin dia mungkin versatile. Iya, menurut gue versatile kalau dia indoor. Ini bagus banget sih sprayernya. Udah dong, jangan di spray lagi. Gue lagi pakai parfum. Oh gitu ya. Bisa pelan juga nih. Oke. Iya, sprayernya 10. 10. Sprayer 10. Desain botol 9, sprayer 10. Cuma Dior yang bisa nyaingin sprayer ini. Iya. Siapa yang nyangka brand selebriti kayak Son John bisa bikin sprayer sebagus Dior, Om? Iya. Gila. Price value. 8 sih. Ya, Gue bisa lihat dari wanginya, mungkin wanginya nggak yang pasaran gitu. Karena pertama kali lo bilang lo beli ini, gue agak sedikit apaan nih gitu. Ngapain kita beli ini? Tapi gue gara-gara, oh ya shout out to Alvin, Captain number 7 Instagramnya. Dia juga yang bilang ke gue ini belum worth it kok gitu. Hajar aja. Yeah, it's a good one. Iya, ternyata pas gue cium, kayak gue agak amazed gitu, kayak kaget. Oke, untuk harga segini, botol kayak gini, wangi kayak gini, Keren loh, Son John. Tapi emang Son John bagus-bagus ya. iya, botol dari segi botol dulu ya. Dari Yang segi botol. Unforgivable pun wanginya tuh sebenarnya dia kalau longevity-nya dia lebih bagus aja, atau kita dapat yang vintage formulation, itu mungkin bakal lebih bagus. Betul. So Son John did a great job. Iya. Gitu. Oke, untuk price point. Price point dia di nggak sampai 400.000. Oke. Jadi 100 mili. 100 ml. Dia tersedia 3 size kan. Dan menurut gue sih lebih baik ambil yang 100 ml aja. Ini blind buy worth it. Yep. Pokoknya nggak sampai 400.000. Gila. Nice. Jadi buat lo yang mau cari parfum yang versatile, terus lu bosan sama yang akuatik, Yes. terus lu pengen yang agak sedikit mature, terus untuk occasion yang indoor, office oke, casual oke, nighttime oke, daytime oke, Betul. sprayernya keren. Coba ini, Son John 3 AM, dipakai jam 3 pagi. Oke. Kalau gitu jangan lupa subscribe. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.